Hanya karena Keluar kemeja kau batik miskin! yang pudar. Arini tega mengusirku dari acara buka puasa mewahnya dan menyebutku sampah di depan temonmen pejabatnya. Dia lupa bahwa doa ayah yang terzalimi itu langsung menembus. Ini tidak adil, tidak bisa Siapa ambil sangka semuanya. Maya, mohon tenang. besoknya seluruh Ini prosedur kekayaannya resmi. disita tidak terima, dan ia kehilangan segalanya. Apa yang ia temukan di balik kemewahan suaminya yang membuatnya hancur seumur hidup. Sebelum melanjutkan ceritanya, mari tuliskan di komentar dari mana kamu menonton video ini. Semoga yang sudah subscribe channel Hakikat Cerita, kami doakan dimudahkan urusannya, dilancarkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan semua doanya. Amin, mari kita mulai ceritanya. Sore itu, cahaya matahari yang mulai meredup menyelinap melalui celah ventilasi rumah kayu milik Pak Haris. Pria tua itu berkali-kali menatap layar ponsel jadulnya yang sudah retak di bagian sudut. Sebuah pesan singkat dari Arini, putri tunggalnya, terbaca dengan jelas. Arini mengajaknya untuk datang berbuka puasa bersama di rumah barunya. Pak Haris tersenyum lebar hingga garis-garis keriput di wajahnya terlihat semakin dalam. Sudah hampir 1 tahun ia tidak bertemu dengan putri kesayangannya itu sejak Arini menikah dengan Satya, seorang pria sukses yang kabarnya baru saja naik jabatan sebagai pejabat penting di ibu kota dengan tangan yang sedikit gemetar karena rasa antusias. Pak Haris mulai menyetrika kemeja batik satu-satunya yang ia miliki. Kemeja itu sudah agak pudar warnanya, tapi bagi Pak Haris, itu adalah pakaian paling gagah yang ia punya. Ia teringat bagaimana dulu Arini masih kecil, sering duduk di pangkuannya sambil menjanjikan akan membelikannya rumah besar jika sudah sukses nanti. Kini janji itu memang terwujud, meski bukan Pak Haris yang menempatinya. Ia merasa sangat bangga dan tidak sabar ingin melihat kesuksesan anaknya secara langsung. Setelah selesai bersiap, ia membungkus sebuah kotak kecil berisi rengginang buatan sendiri, camilan favorit Arini sejak kecil. Pak Haris harus menempuh perjalanan cukup jauh, menggunakan angkutan umum untuk sampai ke kawasan perumahan elit tersebut. Sepanjang jalan, ia membayangkan bagaimana hangatnya suasana buka puasa nanti. Ia membayangkan Arini akan memeluknya erat, menanyakan kabarnya, dan mungkin mengenalkannya dengan bangga kepada teman-temannya. Sebagai ayah yang telah berjuang menyekolahkannya hingga sarjana, pintu gerbang perumahan itu sangat tinggi dan dijaga ketat oleh petugas keamanan. Pak Haris sempat merasa minder saat melihat mobil-mobil mewah keluar masuk dari sana. Namun, rasa rindu kepada Arini mengalahkan segalanya. Ia berjalan perlahan menyusuri trotoar yang bersih, mencari nomor rumah yang tertulis di pesan singkat tadi. Saat matanya menangkap sebuah bangunan megah dengan pilar-pilar putih yang menjulang tinggi, jantungnya berdegup kencang. Itu adalah rumah anaknya, sebuah istana yang bahkan tidak pernah muncul dalam mimpi Pak Haris yang paling indah sekalipun. Ia berdiri sejenak di depan pagar besi yang kokoh, merapikan kerah kemejanya yang sedikit miring. Harum aroma masakan mulai tercium sampai ke jalanan, membangkitkan selera makan, sekaligus rasa haru. Pak Haris menekan bel dengan ragu-ragu. Ia tidak tahu bahwa di balik kemegahan itu, sebuah luka yang amat perih sedang menunggunya. Ia hanya seorang ayah yang rindu, yang datang membawa sebungkus rengginang dan segudang doa tulus untuk kebahagiaan putrinya yang kini telah menjadi nyonya besar di rumah bak istana tersebut. Suara bel rumah yang berdering nyaring membuat Arini yang tengah berbincang akrab dengan rekan-rekan sosialitanya menoleh. Ia mengenakan gaun sutra berwarna krem yang sangat elegan, serasi dengan dekorasi ruangan yang penuh dengan bunga segar. Saat seorang asisten rumah tangga membisikkan bahwa ada seorang pria tua yang mengaku sebagai ayahnya di depan gerbang, raut wajah Arini seketika berubah. Senyum manisnya lenyap, berganti dengan guratan kecemasan yang tertahan. Ia melirik suaminya, Satya, yang sedang tertawa bersama para pejabat tinggi di sudut ruangan lain. Arini melangkah cepat menuju pintu depan dengan perasaan campur aduk. Saat pintu terbuka, ia melihat Pak Haris berdiri di sana dengan wajah yang berseri-seri. Ayahnya tampak sangat kontras dengan lingkungan sekitarnya. Kemeja batik yang kusam, celana kain yang sudah agak kekecilan, dan sandal jepit yang sudah tipis solnya membuat Arini merasa seolah-olah ada noda besar di tengah kanvas putih yang sempurna. Alih-alih memeluk ayahnya, Arini justru menarik Pak Haris ke samping pintu agar tidak terlihat dari ruang tengah. "Ayah, kenapa datang sekarang?" tanya Arini dengan suara ditekan, nyaris berbisik namun terdengar sangat tajam. Pak Haris yang tadinya hendak memberikan pelukan hangat tertegun. Ia perlahan menurunkan tangannya dan menatap wajah putrinya dengan bingung. Ia menjelaskan bahwa ia datang sesuai dengan pesan yang dikirimkan Arini kemarin. Namun, Arini justru mendengus kesal dan mengatakan bahwa seharusnya ayahnya tidak perlu datang secepat ini, atau setidaknya berdandan lebih layak jika ingin muncul di rumah seperti ini. Pak Haris terdiam. Ia memandang kotak rengginang di tangannya
yang kini terasa seperti beban yang sangat berat. Arini tidak mempersilakannya masuk melalui pintu utama, melainkan menuntunnya melalui lorong samping menuju area belakang dekat dapur. Di sana, suasana sangat sibuk dengan para koki yang menyiapkan hidangan. Arini meminta ayahnya untuk duduk di sebuah kursi kayu kecil di sudut ruangan yang sepi. Ia melarang ayahnya untuk keluar ke ruang tengah sebelum tamu-tamu penting pulang. Rasa bangga yang tadi dibawa Pak Haris dari rumah seketika layu, seperti bunga yang disiram air garam. Malam itu, Pak Haris hanya bisa mendengar suara tawa dari kejauhan. Suara denting sendok dan piring yang beradu terdengar sangat mewah, namun ia merasa sangat asing. Arini meninggalkannya begitu saja untuk kembali menemani tamu-tamunya. Pak Haris duduk sendirian, memandangi bayangannya di lantai marmer yang mengkilap. Ia tidak menyangka bahwa rumah mewah ini tidak memiliki ruang bagi seorang ayah yang telah menghabiskan masa mudanya di sawah hanya agar anaknya bisa merasakan lantai marmer seperti sekarang. Hatinya mulai berdenyut nyeri, menyadari bahwa kehadirannya ternyata hanyalah sebuah aib bagi putri yang sangat ia cintai. Waktu berbuka telah tiba. Namun Pak Haris hanya diberikan segelas air putih dan sepiring kecil takjil oleh salah satu pelayan. Ia tidak mengeluh. Matanya terus mencari sosok Arini di antara kerumunan orang yang terlihat sekilas dari celah pintu dapur. Keinginan Pak Haris sebenarnya sederhana. Ia hanya ingin menyerahkan rengginang itu dan memberikan selamat atas rumah barunya. Karena tidak tahan hanya berdiam diri, Pak Haris akhirnya memberanikan diri berjalan menuju ruang tengah saat suasana tampak sedikit lebih cair. Namun, baru beberapa langkah ia menginjak karpet tebal di ruang tamu. Ia tidak sengaja berpapasan dengan Satya dan seorang pria berjas mahal. Dalam kepanikan karena merasa asing, Pak Haris tersandung ujung karpet dan secara tidak sengaja menabrak sebuah meja kecil yang di atasnya terdapat vas bunga kristal. Vas itu bergoyang, namun untungnya tidak jatuh. Hanya saja, air di dalamnya sedikit tumpah mengenai sepatu mengkilap milik tamu Satya. Seketika itu juga, suasana yang tadinya riuh dengan tawa menjadi sunyi senyap. Semua mata tertuju pada Pak Haris. Arini yang melihat kejadian itu dari kejauhan, langsung berlari mendekat. Wajahnya merah padam, bukan karena cemas pada ayahnya, melainkan karena malu yang luar biasa. Di depan para tamu yang merupakan istri-istri pejabat, Arini tidak lagi mampu menahan emosinya. Ia memandang ayahnya dengan tatapan penuh kebencian. Tanpa ragu, ia merebut kotak rengginang dari tangan Pak Haris dan melemparnya ke lantai hingga isinya berantakan. Arini berteriak bahwa ayahnya hanya bisa mempermalukannya dan merusak acara penting yang telah ia persiapkan. Berbulan-bulan, kenapa ayah harus datang ke sini kalau cuma mau bikin malu Arini? Teriaknya dengan suara yang bergetar karena amarah. Satya pun mendekat, bukan untuk menenangkan, melainkan untuk memberikan tatapan rendah kepada mertuanya. Satya meminta keamanan untuk segera membawa Pak Haris keluar melalui pintu belakang, agar tidak semakin merusak suasana. Pak Haris berdiri mematung. Air matanya sudah tidak bisa terbendung lagi. Ia melihat putrinya sendiri membuang muka, seolah-olah ia adalah pengemis yang tidak sengaja masuk ke rumahnya. Penghinaan itu terasa lebih tajam dari sembilu. Pak Haris tidak membela diri. Ia hanya menundukkan kepala dan berjalan keluar dengan langkah gontai. Saat petugas keamanan membimbingnya menuju gerbang, ia sempat mendengar Arini berkata kepada temannya bahwa pria tua itu hanyalah mantan buruh tani yang dulu pernah bekerja di keluarganya. Kebohongan itu adalah luka terakhir yang merobek jantung Pak Haris. Ia keluar dari gerbang mewah itu tanpa membawa apa-apa lagi. Bahkan harga dirinya telah tertinggal di bawah reruntuhan rengginang yang hancur, diinjak-injak di lantai marmer Arini. Malam semakin larut dan udara berubah menjadi sangat dingin. Pak Haris berjalan menyusuri trotoar yang panjang tanpa arah yang jelas. Ia tidak memiliki uang lebih untuk memesan taksi, dan angkutan umum sudah sangat jarang lewat di kawasan elit tersebut. Hujan gerimis mulai turun, membasahi kemeja batik pudarnya yang kini terasa sangat berat. Setiap tetes air hujan seolah membawa beban ingatan tentang masa lalu. Ia teringat bagaimana ia sering tidak makan demi membayar biaya kursus Arini, atau bagaimana ia harus menjual satu-satunya tanah warisan untuk biaya pernikahan Arini dan Satya. Sambil berjalan, Pak Haris sesekali menyeka air mata yang bercampur dengan air hujan. Ia tidak marah pada Arini. Ia hanya merasa sangat gagal sebagai orang tua. Ia berpikir bahwa mungkin ia memang tidak pantas berada di sana, di tengah-tengah orang hebat dan berpendidikan. Rasa sesak di dadanya semakin menjadi saat ia mengingat kota-kota Arini yang menyebutnya hanya bikin malu. Di usianya yang sudah senja, ia hanya ingin kasih sayang, bukan harta. Namun ternyata harta telah membutakan mata hati putri yang dulu sangat lembut dan patuh itu.
langkah kaki. Pak Haris membawanya ke sebuah halte bus yang kosong. Ia duduk di sana dengan tubuh yang menggigil. Ia melihat pantulan dirinya di sebuah kaca toko yang sudah tutup. Seorang pria tua yang malang, basah kuyup, dan terlihat sangat rapuh. Ia bertanya-tanya dalam hati, sejak kapan Arini berubah menjadi sosok yang begitu asing? Sejak kapan kesuksesan diukur dari seberapa mahal sepatu tamu yang datang, dan bukan dari seberapa besar hormat kepada orang tua? Pertanyaan-pertanyaan itu berputar di kepalanya tanpa jawaban. 2 jam kemudian, sebuah bus terakhir datang. Pak Haris naik dengan sisa tenaga yang ada. Di dalam bus yang sepi, ia memejamkan mata dan mencoba menghapus bayangan wajah Arini yang penuh amarah. Namun, rasa sakit itu terlalu nyata. Ia sampai di rumah kayu tuanya saat jam menunjukkan pukul 2 pagi. Rumah itu terasa sangat dingin dan hampa. Tidak ada lagi foto Arini yang terpajang di dinding yang terasa hangat. Pak Haris masuk ke kamar, merebahkan tubuhnya yang letih di atas kasur tipis, dan berdoa agar esok ia bisa memaafkan putrinya. Meski hatinya sudah hancur berkeping-keping, ia tidak tahu bahwa di balik kesunyian malam itu, roda nasib sedang berputar dengan sangat cepat. Pak Haris yang terhina kini sedang diselamatkan dari badai yang akan segera menghantam istana Arini. Ia tidur dengan hati yang luka. Namun ia tetaplah seorang ayah yang mendoakan keselamatan anaknya di setiap hembusan napas. Sementara itu, di rumah megah sana, Arini mungkin masih tertawa di atas penderitaan ayahnya, tanpa menyadari bahwa kesombongannya hanyalah sebuah awal dari kejatuhan yang paling menyakitkan yang pernah ada dalam hidupnya. Keesokan harinya, Pak Haris terbangun dengan tubuh yang meriang. Dampak dari berjalan di bawah hujan dan rasa sedih yang mendalam membuat fisiknya melemah. Namun, ada sesuatu yang lebih mengganggu daripada sekadar demam. Sebuah firasat buruk yang terus menghantui pikirannya. Ia merasa dadanya sangat sesak, seolah ada sesuatu yang akan menimpa Arini. Meskipun telah diusir dengan kejam, kasih sayang seorang ayah tidak bisa hilang begitu saja. Ia mencoba menelepon Arini untuk sekadar menanyakan kabar, namun nomornya telah diblokir. Di sisi lain kota, di dalam rumah mewahnya yang luas, Arini sedang sibuk mengagumi koleksi tas bermerek yang baru saja ia beli. Ia sama sekali tidak memikirkan ayahnya. Baginya, kejadian semalam hanyalah sebuah gangguan kecil yang sudah ia lupakan. Satya pun tampak sangat tenang. Ia sedang bersiap sayap, berangkat ke kantor untuk menghadiri sebuah rapat penting. Namun, ketenangan itu terusik saat Satya menerima sebuah panggilan telepon misterius yang membuatnya seketika pucat pasi. Ia segera mematikan ponselnya dan terlihat sangat terburu-buru meninggalkan rumah tanpa berpamitan pada Arini. Arini merasa ada yang aneh dengan sikap suaminya, namun ia lebih memilih untuk mengabaikannya. Ia menghabiskan waktu dengan merencanakan acara buka puasa berikutnya bersama rekan-rekan sosialitanya yang lain. Ia ingin memastikan bahwa kali ini tidak akan ada gangguan dari orang asing seperti ayahnya. Sifat angkuhnya semakin menjadi-jadi. Ia bahkan memarahi asisten rumah tangganya hanya karena salah meletakkan posisi piring di meja makan. Arini merasa dunia ada di dalam genggamannya, dan ia berkuasa atas segalanya. Sore harinya, berita di televisi mulai menayangkan sebuah kasus korupsi besar yang melibatkan beberapa pejabat kementerian. Nama suaminya memang belum disebut secara eksplisit, namun ada inisial yang sangat mirip dengan nama Satya. Arini yang sedang menonton TV sambil menikmati camilan mahal mulai merasa gelisah. Ia mencoba menghubungi Satya berkali-kali, namun nomornya tidak aktif. Perasaan tidak enak mulai menjalar di sekujur tubuhnya. Ia teringat kembali pada ayahnya yang semalam ia usir. Entah mengapa, wajah ayahnya yang menangis tiba-tiba terlintas begitu saja. Malam itu, Arini tidak bisa tidur nyenyak. Rumah megah yang biasanya terasa nyaman, kini terasa sangat sunyi dan mencekam. Setiap suara gesekan pohon di luar jendela membuatnya tersentak. Ia merasa seolah-olah ada mata-mata yang mengawasinya dari kegelapan. Ia baru menyadari bahwa selama ini ia tidak tahu banyak tentang pekerjaan suaminya. Ia hanya tahu bahwa uang selalu mengalir deras ke rekeningnya. Kini, aliran itu terasa seperti air bah yang siap menenggelamkannya. Ketakutan mulai merayapi hati Arini, sebuah rasa takut yang jauh lebih besar daripada rasa malunya semalam. 2 hari setelah acara buka bersama yang penuh drama itu, suasana pagi di komplek perumahan elit tersebut mendadak tegang. Saat fajar baru saja menyingsing, beberapa mobil hitam berhenti tepat di depan gerbang rumah Arini. Sekelompok orang berseragam resmi dengan rompi bertuliskan Institusi Hukum Negara turun dengan langkah tegas. Tanpa basa-basi, mereka menekan bel berkali-kali dan meminta pintu dibuka. Arini yang terbangun karena kebisingan itu turun dengan perasaan was-was. Masih mengenakan piyama sutranya yang mahal,
Saat pintu terbuka, petugas menunjukkan surat perintah penggeledahan dan penangkapan. Satya, yang ternyata sudah bersembunyi di dalam rumah sejak kemarin sore, mencoba melarikan diri melalui pintu belakang, namun petugas sudah mengepung seluruh area rumah. Satya akhirnya tertangkap dalam keadaan yang sangat memprihatinkan, tanpa dasi dan wajah yang penuh ketakutan. Arini hanya bisa berteriak histeris saat melihat suaminya diborgol di depan matanya sendiri. Ia mencoba menghalangi petugas, namun kekuatannya tidak sebanding. Para petugas mulai menggeledah setiap sudut rumah. Lemari-lemari dibongkar, brankas dibuka paksa, dan tumpukan uang tunai serta dokumen-dokumen penting dikeluarkan ke ruang tengah. Arini hanya bisa terduduk lemas di lantai marmer. Lantai yang sama tempat ia Mengginia Kinjak Rengginang, ayahnya 2 hari yang lalu. Ia melihat satu persatu barang mewahnya diberi label sitaan. Tas, perhiasan, hingga mobil-mobil mewah di garasi kini sudah bukan lagi miliknya. Teman-teman sosialitanya yang ia banggakan, tak satu pun yang muncul atau bahkan mengangkat teleponnya. Berita penangkapan Satya langsung menyebar luas di media sosial dan televisi. Semua orang kini tahu bahwa kekayaan yang dipamerkan Arini selama ini adalah hasil dari uang rakyat yang dikorupsi. Hujatan mulai mengalir deras di kolom komentar akun pribadinya. Arini merasa dunianya runtuh seketika. Ia yang tadinya merasa sangat tinggi, kini dijatuhkan ke tanah dengan cara yang paling memalukan. Rasa malu yang ia rasakan jauh lebih besar daripada rasa malu yang ia tuduhkan kepada ayahnya. Ia menyadari bahwa justru dialah yang telah mempermalukan dirinya sendiri dan keluarganya. Petugas memberikan waktu bagi Arini untuk berkemas membawa barang-barang pribadinya yang tidak terkait dengan kasus. Sebelum rumah itu disegel sepenuhnya, Arini bingung harus membawa apa, karena ternyata hampir semua yang ia miliki adalah hasil kejahatan suaminya. Ia berdiri di tengah ruang tamu yang luas, namun terasa sangat sempit itu. Ia menangis sejadi-jadinya, meratapi nasibnya yang berubah drastis dalam hitungan jam. Kini ia tidak punya apa-apa lagi, tidak punya suami yang melindunginya, dan yang paling menyakitkan, ia tidak punya tempat untuk mengadu. Proses penyitaan berlangsung cepat dan tanpa ampun. Arini hanya diperbolehkan membawa 2 koper, berisi pakaian dan beberapa barang pribadi yang ia miliki sebelum menikah dengan Satya. Saat ia melangkah keluar dari rumah itu, ia melihat garis kuning polisi sudah melintang di depan pintu utama. Rumah yang dulu ia banggakan, kini berubah menjadi bukti bisu sebuah kejahatan. Ia berdiri di pinggir jalan, memandangi rumah itu untuk terakhir kalinya. Sementara para tetangga menatapnya dengan pandangan sinis dan penuh bisik-bisik. Yang menyakitkan, Arini mencoba menghubungi kerabat suaminya, namun tidak ada yang mau menampungnya. Mereka semua takut terseret dalam kasus korupsi tersebut. Ia juga mencoba mencari hotel, namun sebagian besar rekening banknya sudah dibekukan oleh pihak berwajib. Ia benar-benar sendirian di tengah kota yang besar ini. Di saat itulah, bayangan wajah ayahnya kembali muncul. Ia teringat bagaimana ayahnya tetap tersenyum, meskipun ia telah menyakitinya. Ia teringat bagaimana ayahnya rela berjalan kaki demi membelikannya buku pelajaran saat ia masih sekolah dulu. Penyesalan mulai datang, seperti badai yang menghantam dadanya. Ia merasa sangat berdosa telah mengusir ayahnya hanya demi pujian palsu dari orang-orang yang kini justru menjauhinya. Arini duduk di sebuah bangku taman, meratapi kebodohannya. Ia menyadari bahwa kekayaan yang ia miliki hanyalah istana pasir yang mudah hancur diterjang ombak. Harga dirinya yang ia junjung tinggi di hadapan sosialita, kini telah hancur bersama dengan karier suaminya. Ia tidak punya pilihan lain selain mencoba mencari jalan kembali ke satu-satunya orang yang mungkin masih mau menerimanya. Dengan sisa uang tunai yang ia punya di dompet, Arini menaiki angkutan umum menuju kampung halamannya. Perjalanan yang dulu ia anggap melelahkan dan memalukan, kini terasa seperti perjalanan menuju satu-satunya pelabuhan aman. Ia melihat pemandangan di luar jendela bus dengan mata yang sembab. Setiap kilometer yang ia tempuh membawanya kembali pada kenyataan bahwa ia hanyalah putri seorang buruh tani, dan ia seharusnya bangga dengan itu. Ia membayangkan bagaimana reaksi ayahnya nanti saat melihatnya kembali dalam keadaan hancur seperti ini. Sepanjang perjalanan, Arini tidak berhenti menangis. Ia membayangkan rengginang yang ia injak-injak, dan ia merasa seolah-olah ia telah mengginjak hati ayahnya sendiri. Ia merasa sangat tidak pantas untuk kembali, namun ia tidak punya tujuan lain. Ketakutan akan penolakan ayahnya mulai menghantuinya. Apakah ayahnya akan mengusirnya sebagaimana ia mengusir ayahnya? Ataukah ayahnya akan memaafkannya? Arini merasa nyalinya menciut. Namun kerinduan dan rasa bersalah yang teramat dalam mendorongnya untuk terus melanjutkan perjalanan menuju rumah kayu tua itu. Matahari hampir terbenam saat Arini sampai di depan rumah kayu ayahnya. Rumah itu tampak sepi,
Namun ada cahaya temaram dari lampu teras yang menyala. Arini berdiri dengan kaki yang gemetar. Menarik kopernya perlahan menyusuri jalan setapak yang tanahnya masih sedikit basah. Ia melihat sosok Pak Haris sedang duduk di kursi bambu di depan rumah. Sedang membaca sebuah buku doa dengan kacamata yang sudah diikat karet di bagian gagangnya. Pak Haris tampak jauh lebih kurus dan pucat dibandingkan saat pertemuan terakhir. Mereka di rumah mewah itu, Arini tidak sanggup berkata apa-apa. Ia hanya berdiri di sana, terisak pelan sambil menundukkan kepala. Pak Haris mendongak, matanya yang mulai kabur mencoba memfokuskan pandangan pada sosok wanita yang berdiri di depannya. Saat menyadari bahwa itu adalah Arini, Pak Haris segera bangkit berdiri, meskipun langkahnya sedikit limbung. Ia tidak bertanya mengapa Arini datang membawa koper. Ia juga tidak menyinggung soal pengusiran kejam 2 hari lalu. Pak Haris hanya membuka kedua tangannya, lebar-lebar dengan senyum tulus yang tidak pernah berubah. Arini langsung berlari ke pelukan ayahnya. Tumpah ruah semua air mata dan rasa sesaknya di sana. Ia meminta maaf berkali-kali dengan suara yang terseduh-seduh, mengakui segala kesombongan dan dosanya. Pak Haris mengusap lembut rambut putrinya, mencoba menenangkannya dengan kata-kata yang penuh kasih. Ia mengatakan bahwa ia sudah memaafkan Arini bahkan sebelum Arini meminta maaf. Bagi Pak Haris, Arini tetaplah putri kecilnya yang dulu suka duduk di pangkuannya, terlepas dari apapun kesalahan yang telah ia perbuat. Namun, meskipun dimaafkan, kenyataan pahit tetap harus dihadapi. Satya akhirnya divonis hukuman penjara yang sangat lama, dan semua harta mereka disita negara tanpa sisa. Arini kini harus hidup dalam kemiskinan dan bayang-bayang hujatan masyarakat seumur hidupnya. Ia tidak lagi memiliki teman, tidak memiliki kemewahan, dan setiap kali ia melihat ke cermin, ia akan selalu diingatkan pada wajah ayahnya yang ia lukai. Ia menetap di rumah kayu itu, membantu ayahnya berjualan rengginang di pasar demi menyambung hidup. Sebuah pekerjaan yang dulu sangat ia benci. Penderitaan Arini bukanlah tentang hilangnya harta, melainkan tentang rasa malu yang abadi yang kini ia sandang sebagai istri seorang koruptor dan anak yang durhaka. Ia hidup dalam penyesalan yang tak berkesudahan, menyadari bahwa meski ayahnya memaafkannya, waktu tidak akan pernah bisa memutarbalik keadaan untuk memperbaiki luka yang telah terlanjur membekas dalam. Setiap kali ia melihat lantai kayu rumah ayahnya, ia teringat lantai marmer yang dingin, dan ia sadar bahwa kebahagiaan sejati tidak pernah terletak pada seberapa tinggi pilar rumah, melainkan pada seberapa rendah hati seseorang kepada orang tua.